Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Terkait video kita yang sebelumnya yaitu review receiver legendaris yaitu Contact IMAX 899 AVS Plus, maka di video kali ini kita akan mengupgrade firmware atau softwarenya ke versi yang lain. Untuk melakukan upgrade ini kita masuk ke menu, kemudian kita geser ke bagian kanan dan pilih setting. Kemudian kita pilih yaitu upgrade. Namun sebelum kita upgrade kita lihat dulu versinya. Di mana versi yang sekarang kita menggunakan versi 201 dan ini merupakan software yang originalnya. Untuk melakukan upgrade ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama dengan menggunakan USB upgrade, kemudian yang kedua bisa juga dengan cara recovery, kemudian yang ketiga dengan cara flashing atau hard flashing. Nah sekarang kita akan coba upgrade dengan menggunakan USB upgrade saja. Kita pilih USB upgrade, kemudian selanjutnya kita arahkan ke softwarenya yaitu USB Star Trek. Nah ini artinya sudah dimodifikasi ya untuk firmware atau softwarenya sehingga bisa dilakukan melalui USB upgrade. Kalau dia tidak dimodifikasi tidak bisa dengan cara ini, bisa dengan cara recovery. Jika tidak mempan dengan recovery maka bisa digunakan dengan cara hard flashing dengan menggunakan tools CH341A. Baik, kita pilih USB Star Trek ini ya. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Pastikan menggunakan UPS ya untuk menghindari listrik mati. Jikalau listrik mati maka solusinya tuh kita harus menggunakan hard flashing ya sebagai obatnya. Baik, kita tunggu saja ya. Perlu diperhatikan untuk flash disknya di saat kita melakukan upgrade software ini di format ke dalam bentuk FAT32. Nah ini sudah masuk ya, muncul logo Star Trek. Kita coba perhatikan untuk versinya, kita masuk ke menu, kemudian kita pilih setting, kemudian kita geser ke bawah untuk melakukan pengecekan untuk versinya, dan ini merupakan versi 1.1.3 ya, tertanggal 28 Februari 2018. Cara kedua dengan menggunakan USB recovery atau disebut juga dengan force upgrade. Ada dua file yang kita butuhkan. Ini merupakan file yang pertama, kemudian ini merupakan file yang kedua. Untuk file yang kedua ini tidak boleh dirubah, ukurannya hanya 1 KB saja. Jadi biarkan saja seperti ini. Untuk file yang pertama ini adalah software yang akan kita gunakan. Apapun software yang akan kita gunakan nanti namanya harus di-rename atau diubah sesuai dengan yang tertulis. Ya seperti yang tertulis di sini, mulai dari FR sampai dengan SWK. Jadi harus sesuai. Nah, di dalam hal ini kita akan menggunakan Amigo 3. Dengan demikian untuk Amigo 3 ini nama filenya harus kita rubah sesuai dengan file yang ada di bawahnya seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi ini kita rubah namanya dengan ini ya. Jadi akan saya copy saja seperti itu, namun ini akan saya rename namanya sedikit ya, menjadi ada underscore 1 di belakangnya agar tidak duplikat filenya atau sama. Kemudian Amigo 3 nya saya rename namanya. Nah seperti itu sudah saya rename. Dua file yang kita butuhkan sudah tersedia. Ini merupakan file yang pertama dan ini merupakan file yang kedua. Dan ini harus ditulis atau dikopikan ke flash disk, tidak boleh di dalam directory. Jadi ini harus di root directory atau di luar directory. Kemudian langkah selanjutnya tentu saja USB-nya atau flash disk-nya kita cabut, pasangkan ke receiver-nya. Receiver dalam keadaan mati. Kemudian selanjutnya tekan tombol power yang ada di tengah ya, yang ada di bagian depan, tombol tengah ditekan dan ditahan, kemudian dinyalakan. Tunggu sampai prosesnya selesai. Di saat proses upgrade berjalan boleh dilepaskan setelah itu untuk tombol powernya. Nah, seperti yang terlihat sekarang ini sedang dilakukan yaitu dengan menggunakan metodenya itu adalah recovery. Terlihat ya, seperti inilah tampilan dari user interface-nya. Jangan lupa setelah selesai 100%, flash disk-nya segera untuk dicabut ya. Sudah 100%. Baik, ini sudah berhasil ya, sudah muncul logonya seperti ini. Dan kita coba cek ya untuk sistemnya, kita akan masuk ke setting. Kemudian kita lihat untuk versinya. Dan ini sudah berubah ya, yaitu Amigo 3. Namun di sini bisa terlihat ya untuk serial number-nya hilang dan ini memerlukan trik tersendiri agar serial number-nya bisa muncul kembali. Nah, selanjutnya untuk cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan hard flashing.
Cara ketiga ini kita lakukan apabila cara yang pertama dan cara yang kedua tidak membuahkan hasil atau gagal. Cara yang ketiga ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Pertama dengan menggunakan kabel USB to TTL RS232. Bentuk kabelnya adalah seperti ini. Dan ini pendek ya, apabila ingin lebih panjang lagi dapat menggunakan kabel USB extension. Nah, untuk kabel USB to TTL RS232 ini bisa didapatkan dengan harga kisaran 30 ribuan atau di bawah 50 ribuan. Namun jika ingin membuat sendiri juga bisa, skemanya bisa di googling saja ya, banyak yang sudah membuatnya. Nah, untuk link pembelian apabila ingin membelinya secara jadi yang udah jadi seperti ini nanti akan kita sertakan di deskripsi video. Nah, pastikan kita sudah mendownload drivernya juga dan sudah terpasang dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah itu kita juga harus memiliki aplikasinya, yaitu iFiling STB Develop Tool. Nah, ini versinya adalah versi 1.5.0.1. Nah, caranya sangat mudah sekali. Pertama tuh kalau seandainya drivernya sudah terinstall dengan baik, kita bisa masuk ke Device Manager. Biasanya terdeteksi seperti ini, dikarenakan perangkat USB to TTL RS232 ini chipsetnya itu untuk drivernya sudah tidak ada lagi yang baru. Jadi tuh kita cari yang di bawah 2012. Drivernya nanti akan saya sertakan saja di grup Facebook, bisa dilihat ya di grup Facebook kita. Dikarenakan di sini kita harus update, ini tidak bisa bekerja ini. Kalau tulisannya seperti ini, maka kita update drivernya. Kemudian selanjutnya kita pilih Browse My Computer for Drivers. Ini sebelumnya drivernya sudah saya install ya. Kemudian pilih yang paling bawah, Let me pick from a list of available drivers on my computer. Jadi ini yang kita pilih. Dan silahkan dipilih, ini banyak pilihan nih ya. Dan ada yang versi yang terbarunya, tetapi ini tidak akan jalan. Driver yang harus kita gunakan itu adalah driver yang di bawah tahun 2012. Pilihannya yang ada di saya itu adalah yang ini ya. Ini yang kita pilih, kemudian kita next. Dan ini kita close, dan bisa diperhatikan di sini ini sudah ya. Kita menggunakan portnya itu adalah port 12 ya, COM12 ini yang kita gunakan nih. Oke. Nah, kemudian selanjutnya silakan dibuka aplikasi iFiling-nya ini dan kemudian kita pilih yang ini ya, Word ISP ini yang kita pilih. Kemudian selanjutnya sesuaikan portnya dengan port yang kita lihat pada device manager ini, berarti port 12. Silakan dilihat di combo box-nya. Kalau belum ada, di sini belum ada, kita refresh dulu. Nah, ini untuk port COM12-nya sudah muncul sesuai dengan yang ada di device manager yang ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih yang COM12-nya tentunya. Kemudian selanjutnya kita tekan atau kita pilih firmware atau software yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan software Tiger K9 Plus ini. Kita open. Kemudian selanjutnya kita tekan Start. Nah, kemudian di sini ada instruksi untuk menyalakan receiver-nya dan pastikan kabel dari USB to TTL RS232 sudah terpasang pada laptopnya. Kemudian selanjutnya kita nyalakan receiver-nya. Nah, di sini ada progresnya ya, yaitu adalah 0%. Ini kita tunggu saja sampai selesai prosesnya. Kemudian selanjutnya hard flash dengan cara menggunakan CH341A Programmer. Untuk cara ini sudah kita bahas di video yang berbeda. Ada beberapa video yang saling melengkapi, di mana kita menggunakan test clip dengan pin pada EEPROM yang digunakan adalah pin 1, 2, 4, 5, 6, dan 8. Flashing dengan CH341A pada receiver ini agak sedikit tricky. Jika terjadi kegagalan pada saat proses verifikasi, maka pastikan voltase port USB memadai, bisa dipindahkan ke port USB lainnya. Dan jika menggunakan kabel USB extension, pastikan kabelnya berkualitas baik. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.